Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupi Emelia Dewi, NIM 8566325113. Di praktikum IPA ini saya akan menjelaskan tentang simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Pihak yang diuntungkan disebut dengan parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah benalu dan pohon jeruk. Benalu disebut parasit. Ini benalu disebut parasit yang hidup menancapkan akar penghisap yang disebut hostorium ke jaringan batang pohon jeruk dan menyerap air dan nutrisi pohon jeruk. Pohon jeruk dirugikan karena air dan nutrisinya telah dihisap oleh benalu ini, sehingga membuat pohon jeruk menjadi kurang berproduksi dan membuat pohon jeruk menjadi layu, bahkan berbuah sedikit, atau bisa lagi menjadi mati karena terlalu banyak benalu di pohon jeruk tersebut. Yang kedua, simbiosis parasitisme antara rumput liar dan cabai. Rumput liar ini disebut gulma, yang mendapatkan air, nutrisi, sinar matahari, dan lingkungan yang sama dengan cabai, sehingga pertumbuhannya subur. Sedangkan pohon cabai atau disebut inang, karena kebanyakan rumput liar mengakibatkan cabai menjadi kering atau layu, bahkan bisa membusuk karena tidak mendapatkan nutrisi yang maksimal. Yang ketiga, simbiosis parasitisme antara ulat dan ubi jalar. Ulat atau parasit memperoleh makanan dari memakan daun ubi jalar, sehingga mendapatkan makanan dan nutrisi yang cukup sehingga bisa berkembang. Sedangkan ubi jalar mengalami kerugian karena daunnya menjadi rusak, lihat, menjadi bolong-bolong seperti ini, dan proses fotosintesisnya berkurang dan hasil pendapatan umbinya menjadi menurun. Keempat, simbiosis parasitisme antara kutu daun dan pohon jambu. Ini pohon jambu dan yang saya pegang ini adalah kutu daun. Kutu daun atau parasit mendapatkan makanan berupa getah atau cairan dari pohon jambu. Ini menguntungkan bagi kutu daun karena bisa mendapat nutrisi dan makanan untuk bertahan hidup. Sedangkan ini merugikan bagi pohon jambu karena nutrisi dan airnya telah diambil oleh kutu daun ini, sehingga menyebabkan produksi pohon jambu menjadi berkurang, bisa membuat daun jambu menjadi kuning atau bisa gugur, lihat, atau bisa seperti ini. Bahkan jambunya bisa berbuah tidak maksimal. Yang kelima, simbiosis parasitisme antara pohon sirsak dan jamur upas. Jamur upas atau parasit tumbuh pada permukaan pohon atau cabang-cabang pohon. Jamur upas ini menyerap air dari pohon sirsak dan mengambil sari makanan dari pohon sirsak, sehingga upas bisa melangsungkan kehidupannya. Sedangkan pohon sirsak dirugikan karena upas menyebabkan pohon sirsak menjadi busuk atau daunnya mengering, bisa menguning. Lihat, banyak sekali upas-upasnya, sehingga buahnya tidak berproduksi dengan maksimal, atau lebih parahnya lagi pohon sirsak bisa mati. Nah, selanjutnya simbiosis komensalisme, yang artinya hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan. Contohnya seperti pohon panili ini dengan pohon kayu hujan ini. Tanaman panili mendapatkan tempat merambat atau tumbuh di pohon kayu hujan, sehingga mendapatkan matahari yang cukup dan bisa berkembang dengan
maksimal. Sedangkan pohon kayu hujan tidak dirugikan karena panili hanya menumpang tanpa mengambil makanan dari pohon kayu hujan, sehingga pohon kayu hujan juga bisa tumbuh subur sebagaimana panili tumbuh subur. Selanjutnya, simbiosis komensalisme antara pohon pinang dengan burung. Burung membuat sarang di antara pelepah pohon pinang seperti yang ada di atas. Burung diuntungkan karena bisa membuat sarang di atas sana, sedangkan pohon pinang tidak dirugikan karena sarang burung tersebut. Selanjutnya, simbiosis komensalisme antara pohon mangga dengan buah naga. Buah naga mendapatkan keuntungan karena bisa hidup melilit ke pohon mangga ini dan bisa mendapatkan matahari yang cukup sehingga buah naga bisa berkembang biak dan tumbuh semana mestinya. Sedangkan pohon buah mangga ini tidak mendapatkan kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan karena buah naga ini hanya menumpang hidup di pohon buah mangga ini. Selanjutnya, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang sama-sama menguntungkan. Contohnya simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dengan bunga mawar ini. Kupu-kupu dan bunga dikatakan saling menguntungkan karena kupu-kupu bisa menghisap nektar dari bunga, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Yang kedua, simbiosis mutualisme antara padi dan ular. Saya tidak bisa melihat ular karena ular termasuk hewan yang berbahaya. Tapi di sini ada sawah, yang pasti ada padi dan tikus. Tikus bisa merusak padi, tetapi ular memakan tikus yang akan merusak padi. Jadi sama-sama diuntungkan. Padi diuntungkan karena tikus dimakan ular, jadi tikus tidak merusak padi, sedangkan ular diuntungkan karena bisa mendapat makanan dari tikus yang merusak padi. Ketiga, simbiosis mutualisme antara cacing tanah dan tanaman. Cacing tanah mendapatkan tempat tinggal dan makanan dari sisa-sisa bahan organik di tanah seperti daun kering atau akar yang sudah mati di sekitar tanaman. Tanaman diuntungkan karena cacing tanah menggemburkan tanah. Tanaman diuntungkan karena cacing menggemburkan tanah dan membuat aerasi atau udara di dalam tanah yang lebih baik, serta menghasilkan kotoran atau kasting yang kaya unsur hara, sehingga tanah menjadi subur dan akar tanaman menjadi mudah tumbuh. Terima kasih.